Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markas Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita pada kali ini, yaitu melanjutkan ayat kedua pada surat Al-Fatihah. Saya memberikan contoh sedikit ya. Yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat yang kedua ini kita mulai dari huruf hamzah ya. Maka huruf hamzah ini punya karakter yang sama seperti huruf ba ya. Dia kuat shiddah, kemudian dia jahar ya. Kemudian dia juga adalah tarkik. Maka dibunyikan dengan tipis. Cara membunyikan huruf tipis adalah dengan cara menarik sedikit mulut kita seperti tersenyum. Ya. Nah, lalu kemudian setelah huruf hamzah fathah, maka melanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu adalah lam as-sakinah. Lam sakinah atau lam sukun ya, memiliki karakter dia adalah hurufnya jahar, jelas. Kemudian dia punya sifat bainiyah. Ya. Huruf-huruf bainiyah ini memiliki karakter dia itu pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Syiddah dia terkuat, tertahan ya, suaranya ab ya. Sedangkan kalau rokhawah dia mengalir. Nah, lam ini punya tengah-tengah. Maka dia mengalir, ketika mengalir tidak boleh terlalu panjang, juga tidak boleh terlalu kuat. Ya. Contohnya kalau terlalu kuat, alhamdulillah, enggak ngalir. Dan hati-hati dalam melafalkan lam sakinah ini. Karena seringkali sebagian dari kita itu memantulkan bacaan lam sakinah. Nah ini keliru. Ya. Maka bunyikan lam sakinah secara sempurna, yaitu mengalir separuh. Alhamdulillah, alha, ya. Lalu setelah lam sakinah, maka melanjutkan kepada huruf ha fathah ya. Huruf ha tadi punya sifat adalah dia adalah rokhawah ya. Kemudian dia juga ada hams ya. Kemudian juga ada dia adalah huruf istifal ya, tarkik. Maka bunyikan huruf ha, al-ha. Sebagian guru kami menyebutkan cara melafalkan huruf ha yaitu seperti ada suara pedas ya. Seperti itu. Ha, al-ha. Setelah huruf ha fathah, maka bertemu dengan huruf mim as-sakinah. Huruf mim as-sakinah punya sifat yaitu gunnah. Sifat gunnah ini adalah sifat yang selalu nampak pada huruf nun dan mim. Akan tetapi memang kadarnya berbeda-beda. Nah, kadar gunnah pada huruf mim sakinah lebih panjang daripada kadar gunnah pada huruf mim berharokat. Ya, maka harus ada sedikit gunnahnya. Alhamdu. Alhamdu. Setelah itu adalah huruf dal berharokat dhamma ya. Maka cara melafalkan dal berharokat dhamma dengan cara memonyongkan bibir ya. Dengan cara monyong bibir, kemudian lubang mulutnya agak diperkecil kembali ya. Du. Seperti kita ingin melafalkan u ya dalam bahasa Indonesia. Alhamdu. Setelah huruf dal berharokat dhamma, melanjutkan yaitu lam kasroh, li ya. Hati-hati dalam lam kasroh ini, banyak sebagian dari kita yang melafalkan lam kasroh ini tidak sempurna sehingga terdengar seperti alhamdulillah. Nah, tapi sempurnakan li ya, li. Lalu kemudian setelah lam kasroh, maka bertemu dengan lafzu jalalah. Seperti kita pembahasan sebelumnya, lafzu jalalah dibaca tipis dalam kondisi di mana huruf sebelumnya berharokat kasroh, dan dibaca tebal di mana huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah.
Nah, karena lam kasroh bertemu lafdzu jalalah, maka lafdzu jalalahnya dibaca dengan tipis. Lillah, lillah, lillah. Nah, setelah ada lafdzu jalalah, ada huruf ha. Hati-hati, sekali lagi, hati-hati dalam melafalkan huruf ha, karena seringkali huruf ha ini menghilang, ya. Lillahi, lillahi, nah, ini keliru, ya, diperjelas. Lillahi, 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 alhamdulillahi, alhamdulillahi. Lalu bertemu dengan huruf ro, ya. Ro berharokat fathah, maka dibaca dengan tafkhim, tebal, ya. Ro, ro. Setelah huruf ro, maka bertemu dengan huruf ba, bertasdid, maka ditahan dulu, ya. Rabbi, rabbi, rabbi. Jangan sampai hilang tasdidnya, karena selain menghilangkan huruf, ya, salah satu hal yang menjadi kesalahan besar dalam membaca Al-Quran adalah menghilangkan tasdid, karena huruf bertasdid artinya adalah dua huruf yang menjadi satu. Ketika kita menghilangkan tasdid, maka tadi, ya, berarti kita sudah menghilangkan satu huruf. Rabbi, rabbi. Nah, kemudian hati-hati dalam melafalkan huruf ba berharokat kasroh, ya, karena sebagian dari kita melafalkan ba kasroh itu dengan b, ya, seperti ada e-nya. Rabbil al, rabbil, rabbi, rabbi, tarik sedikit, ya. Rabbi. Setelah ba, ya, maka bertemu dengan lam as-sakinah, yaitu dalam alif lam qamariyah, ya. Lam as-sakinah dalam alif lam qamariyah. Rabbil. Setelah itu maka bertemu dengan huruf ain. Rabbil a, rabbil a. Hati-hati lam sakinah di sini. Seringkali sebagian dari kita juga membacanya dengan cara memantulnya. Rabbil a, rabbil. Nah, ini tidak boleh dipantulkan, karena huruf lam bukan huruf qalqalah, ya. Huruf qalqalah adalah huruf ba, jim, dal, po, dan qaf. Maka bukan qalqalah huruf lam. Maka alirkan. Kunci agar tidak memantul adalah dialirkan, tapi tidak boleh terlalu panjang. Rabbil a, bil a. Jangan sebelum tuntas sudah pindah hurufnya. Bil a, bil. Nah, ini belum tuntas sudah pindah, maka akan memantul. Rabbil a. Setelah huruf ain, ya, maka huruf ain ini juga memiliki mad, ya. Rabbil alamin. Dua dibaca dengan dua harokat. Ingat, dua harokat kemarin adalah dua ketukan, ya. Kalau satu ketukan a, dua ketukan a, Rabbil a. Dan hati-hati dalam melafalkan huruf ain. Sebagian dari kita melafalkan huruf ain dengan memasukkan suaranya ke hidung. Ini kekeliruan, karena huruf ain bukan huruf khaisum. Ain makhrajnya adalah di wasatul halq, tengah-tengah tenggorokan, ya. Sama seperti huruf ha. Maka kalau kita kesulitan mengeluarkan makhraj ain, maka bunyikan terlebih dahulu makhraj ha. Cari ha, a, sama, ya, karena tempatnya, rumahnya sama antara makhraj ha dengan ain. Rabbil a. Lalu kemudian melanjutkan berikutnya adalah huruf lam fathah, ya. Ala, la tipis, ya. Rabbil ala. Kemudian setelah itu melanjutkan adalah huruf mim kasrah, alamin, ya. Mi, alami, mi. Nah, di sini mim bertemu dengan ya sakinah atau ya mad, ya. Ya mad di sini berfungsi sebagai memanjangkan huruf sebelumnya, ya, memanjangkan bunyi huruf sebelumnya, memperkuat. Nah, untuk ya di sini makhrajnya adalah al-jauf, dia tidak diketahui dari sisi letak posisi makhrajnya, maka dia termasuk dalam makhraj, yaitu makhraj muqaddar. Nah, setelah huruf ya mad, maka nun sakinah yang diwaqafkan, ya, atau nun yang diwaqafkan menjadi nun sakinah. Dalam hukum tajwidnya, maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun.
Cara melafalkan mad arid lisukun dalam riwayat Syatibiyah boleh dibaca dengan 2, boleh dibaca dengan 4, boleh dibaca dengan 6 harokat. Akan tetapi dalam melafalkan hukum ini maka sebisa mungkin untuk bisa stabil konsistensi antara mad arid lisukun di ayat yang pertama, mad arid lisukun di ayat yang kedua, dan seterusnya, ya. Walafdhu kamitslihi, ya. Walafdhu kamitslihi, yaitu melafalkan hukum-hukum yang ada pada ayatnya sama seperti hukum-hukum yang ada di ayat yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka dipraktikkan dalam bacaan kita sehari-hari sehingga mudah-mudahan bacaan kita menjadi terus menjadi lebih baik. Ya. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.